Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Rahmadani. Saya dari program studi tadris matematika IAIN Pontianak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori bilangan yang membahas tentang relasi keterbagian dan faktor persekutuan terbesar. Jadi di sini ada pengertian keterbagian. Keterbagian merupakan pengembangan teori bilangan yang banyak digunakan di dalam sebagian besar uraian atau penjelasan matematika. Tentang pembuktian teorema, keterbagian atau divisibility adalah sudut pandang matematika yang mempelajari suatu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan lain. Kita akan membahas tentang relasi keterbagian yang pertama. Adapun definisi keterbagian di sini adalah definisi di sini ada suatu definisi relasi keterbagian B habis dibagi A atau dibaca A membagi B. Atau bisa juga A tidak sama dengan 0 dan jika hanya jika. Di sini ada sebuah rumus bentuknya B K titik kali A. Nah, di sini ada sebuah contoh. Yang pertama, di sini ada sebuah contoh 5 membagi 20 atau 20 habis dibagi 5 karena ada suatu bilangan bulat. Ada suatu bilangan bulat K yaitu 4. Karena 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, jadi 4 ini merupakan bilangan bulat. K ini disimbolkan sebagai bilangan bulat. Kita masuk ke contoh yang kedua. 2 membagi 8. Dua membagi 8 atau 8 habis dibagi 2 karena bisa menghasilkan bilangan bulat yang tidak berkoma atau berdesimal. Contohnya, 9 dikali 2 hasilnya 18. Jadi ada bilangan bulat K. Nah, itu yang dinamakan dengan 8 habis dibagi 2. Jadi terbukti. Ini ada contoh soal selanjutnya. Nomor 3. 7 dibagi 12 atau 12 habis dibagi 7 tidak bisa. Jadi kita buat tanda seperti ini. Karena tidak ada bilangan bulat. Ini contoh yang keempat. 3 membagi 21. 21 habis dibagi 3. Karena 21 sama dengan 3 dikali 7. Nah, 3 ini merupakan bilangan bulat. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah teorema keterbagian. Teorema pertama yang berbunyi misalnya A, B, C bilangan bulat, B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka C juga habis dibagi A. Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Perhatikan, B habis dibagi A. Hal ini berarti bisa kita tulis B sama dengan bilangan bulat dikali A. Ini yang pertama. Kemudian yang C habis dibagi B, bisa kita tulis C sama dengan bilangan bulat dikali B. Jadi kita simbolkan berbeda-beda ya. Ini K, ini M, bilangan bulat gitu. Dari I1 dan I2 kita substitusikan. Nah, sehingga C sama dengan M bilangan bulat dikali B. Nah, sama dengan bilangan bulat
Nah, bilangan bulat K dikali A. Masukkan ke dalam kurung. Kemudian kita turunkan lagi. Ini sama ini kan sama-sama bilangan bulat, bisa kita satukan. Nah, dikali A sama dengan bilangan bulat dikali bilangan bulat, kan hasilnya bilangan bulat. Jadi bisa kita tulis C bilangan bulat, kita misalkan L ya, dikali A. Ya, jadi terbukti bahwa C habis membagi A, karena C habis membagi A kan bisa ditulis seperti ini ya. C sama dengan, kita misalkan bilangan bulat dikali A. Jadi terbukti bahwa C habis membagi A. Ada banyak lagi teorema yang lainnya, tapi saya jelaskan satu teorema saja tadi. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal keterbagian. Buktikan jika negatif 1B habis dibagi A, maka negatif 1B kuadrat 4 habis dibagi A juga. Ya, kita coba buktikan terlebih dahulu. A membagi B, negatif 1 sama dengan, bisa juga kita tulis dengan B negatif 1 sama dengan, ini kembali ke rumus yang awal tadi ya, K bilangan bulat dikali A. Kita misalkan K bilangan bulatnya ya. Kemudian yang B 4 negatif 1, bisa kita misalkan, kita tulis, bisa kita keluarkan jadi B2 kurang 1 kurung B2 ditambah 1. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, kita faktorkan B dikurang 1, kita turunkan B ditambah 1, kemudian B kuadrat tambah 1. Nah, selanjutnya B kuadrat dikurang 1 sama dengan bilangan bulat ini K dikali A sama dengan B ditambah 1. Kita masukkannya ini B ditambah 1, B kuadrat ditambah 1. Kemudian kita masukkan lagi B4 1 sama dengan, bisa kita buat kurung seperti ini, K bilangan bulat ini dikali B tambah 1 B berdua kuadrat ditambah 1 dikali, ditutup kurung ya, tutup kurung dikali A. Maka terbukti negatif 1B4 kuadrat habis dibagi A. Karena bilangan bulat dikali dengan seluruh bilangan bulat yang di sini, hasilnya pasti bilangan bulat. Jadi terbukti B kuadrat 4 negatif 1 habis dibagi A. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Buktikan jika A, B, C elemen dari bilangan bulat, B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka B habis dibagi A ditambah C itu sama juga dengan, kita buat penyelesaian. Kita buat dulu ya, B habis dibagi A, berarti bisa kita tulis B sama dengan, kita misalkan X adalah bilangan bulat dikali A untuk
X adalah elemen bilangan bulat. Untuk X adalah elemen bilangan bulat. A membagi C, berarti C sama dengan Y. Y merupakan bilangan bulat kali A untuk Y elemen bilangan bulat. Nah, kemudian perhatikan B sama dengan E kali A. Dan C dengan Y kali A. Maka B ditambah C sama dengan X A ditambah Y A. Sama dengan X ditambah Y dikali A. Karena X merupakan elemen dari bilangan bulat dan Y juga merupakan elemen bilangan bulat, maka X ditambah Y juga merupakan elemen bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Karena B ditambah C sama dengan bilangan bulat ditambah bilangan bulat dikali A, maka terbukti bahwa A membagi B dan B habis membagi A ditambah C itu terbukti. Karena ini X bilangan bulat tambah bilangan bulat dikali A. Jadi terbukti. Paham kawan-kawan sampai di sini? Nah, yang selanjutnya kita masuk ke faktor persekutuan terbesar. Jadi, nama lain dari faktor persekutuan terbesar adalah PBB, pembagi bersama terbesar. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh untuk mencari, ini cuma contoh untuk mencari faktor persekutuan terbesar dalam bentuk yang kecil ya. PB dari 45 dan 36. Nah, kita cari ya jawab 45 36. Nah, 45 yang bisa dibagi dengan 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Kemudian yang bisa dibagi dengan 6, 1, 3, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, jadi faktor yang sama di antara sekian banyak kedua ini 1, 3, 9. Nah, ini faktor yang sama. Jadi faktor yang sama dengan 139. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa faktor persekutuan terbesar dari 45 dan 36 merupakan 9. EPB dari 45 dan 36 sama dengan 9. Algoritma pembagian atau Euclidean dalam nama lainnya. Adapun bentuk umum algoritma pembagian, yang pertama A sama dengan B dikali Q ditambah S.
Nah, saya bisa tulis keterangannya di sini. B sama dengan pembagi. Kemudian Q hasil bagi. Dan S merupakan sisa bagi. Nah, contoh ya, contoh. Tiga bagi 2 sama dengan 1,5. Jadi 3 ini merupakan pembagi, 1 ini merupakan hasil bagi, kemudian 5 ini merupakan sisa bagi. Ini merupakan sisa bagi, ini merupakan hasil bagi, dan ini merupakan pembagi. Nah, di sini ada bunyi algoritma pembagian. Misalnya A dan B bilangan bulat, A harus lebih besar dari B. Maka faktor persekutuan terbesar A dan B bisa dicari dengan menggunakan algoritma pembagian dengan mengulang. Ini contoh pernyataannya ya. A sama dengan B kali Q tambah S. A sama dengan B kali Q1 ditambah S1. Jika kita belum mendapatkan hasil S1 ini 0, maka B ini menjadi A. Kemudian S1 ini menjadi B. Hasil untuk mendapatkan Q1, kita harus membagi B dibagi dengan S1. Jadi hasilnya Q2. Hasil dari perkalian S1 dan Q2, kemudian kita cari sisanya untuk mencapai ke B ini, maka kita bisa tulis nanti S2. Jika belum juga dapat, S2-nya 0, S1 ini menjadi A. S1 dibagi S2 hasilnya Q3. Nah, S1 dikali Q3 sisanya untuk mencapai ke S1, maka itu disebut S3. Perhitungan tuh akan tetap dilanjutkan sampai dengan 0. Perhitungan akan tetap dilanjutkan sampai dengan 0. Nanti di akhir, jika ini sudah mendapatkan 0, maka EPB dari A dan B adalah SM. Ini merupakan suatu pernyataan. Nah, di sini ada contoh soal dari faktor persekutuan terbesar. Carilah EPB faktor persekutuan terbesar dari 5767 dan 4453. Kita cari. Nah, A harus lebih besar dari B. Jadi, yang A merupakan 5767, yang B 4453. Kita cari penyelesaiannya. 5767 dibagi 4453, hasilnya 1,29 dan seterusnya. Kita ambil awalnya saja 1. Kemudian 4453 dikali 1 kan hasilnya 4453. Untuk mencapai ke 5767, sisanya berapa? Nah, ini yang kita tulis di sini 1314 akan menghasilkan 5767. Nah, selanjutnya kita belum mendapatkan ini 0, S-nya 0, maka kita akan tetap melanjutkan perhitungannya. 4453, kemudian 1314. 4453 dibagi 1314, hasilnya 3,388. Nah, kita tulis saja 3 ditambah 1314 dikali 3, hasilnya kan 3942. Jadi untuk mencapai ke 4453, hasilnya 511. Kita lanjutkan. 1314
sama dengan 511. Hasilnya 2,57. Kita tulis saja 2 ditambah 511 dikali 2, hasilnya 1022. 1022 untuk mencapai ke 1314, sisanya berapa? Sisanya 292. Jadi kita tulis di sini 292. 511 sama dengan 292. 511 dibagi 292, hasilnya 1,75. 1 ditambah 292 dikali 1 kan hasilnya 292. 292 untuk mencapai ke 511, sisanya 373. 292 292 dibagi 73, hasilnya 4. Ditambah 73 dikali 4, hasilnya 292. Jadi hasilnya sama. Untuk kita tambah di sini 0 supaya nilainya tidak berubah. Jadi ini sudah selesai ya. Sampai sini kita sudah mendapatkan hasilnya 0. Jadi nilai EPB dari 5.767 dan 4.453 merupakan 73. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.